Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Azim. Jadi anak ustazah, sebelum kita belajar, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengambil dari kisah teladan tentang Allah yang Maha Agung, menjelaskan pengertian Al-Basir Al-Azim, menjelaskan pengaruh sifat Al-Azim, menjelaskan beberapa hal yang terkait tentang Al-Azim, menjelaskan cara-cara mencontoh sifat Al-Azim, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sifat Al-Azim. Al-Azim atau Allah Maha Agung. Ada sebuah kisah di halaman 59, bisa anak ustazah buka dan kita baca sama-sama. 59-60 ya. Hatim Al-Asam adalah seorang ulama yang zuhud di Khurasan. Al-Kisah, dia ingin naik haji tetapi tidak memiliki biaya perjalanan serta nafkah bagi keluarga yang akan ditinggalkan. Ketika musim haji semakin dekat, seorang putrinya yang salehah melihat Hatim bersedih dan menangis. "Apa yang membuat engkau menangis, ayahku? Musim haji semakin dekat, putriku. Mengapa engkau tidak berangkat? Masalahnya tidak punya biaya." "Soal biaya, Allah yang akan memberimu rizki. Bagaimana dengan belanja kalian di rumah? Allah yang akan memberi kami rizki. Bagaimana dengan ibumu? Bisakah ia mengizinkanku berangkat?" Sang putri bergegas menemui ibunya dan membujuk agar mengizinkan ayahnya berangkat naik haji. Ibunya mengizinkan. Mereka bertawakal kepada Allah dan rela melepas keberangkatan Hatim ke tanah suci. Hatim hanya memberikan uang belanja keluarganya cukup untuk 3 hari, sedangkan dia berangkat tanpa membawa bekal. Di hari pertama perjalanan ke tanah suci, ketua rombongan digigit kalajengking yang berbisa. Dia menanyakan siapa yang bisa membacakan doa untuk kesembuhannya. Mereka menunjuk Hatim karena dikenal kesalehannya. Setelah dia berdoa, Allah memberikan kesembuhan kepada ketua rombongan. Mengetahui Hatim berangkat tanpa bekal, ketua rombongan berjanji akan menanggung biaya perjalanan Hatim sampai pulang. Hatim berkata, "Wahai tuanku, ini cara engkau memberikan karunia kepadaku. Perlihatkanlah cara engkau untuk memberikan karunia kepada keluargaku. 3 hari sudah berlalu. Uang belanja keluarganya sudah habis. Mereka mulai merasa lapar dan tidak tahu dari mana bisa mendapatkan makan. Mereka menyalahkan putrinya yang menjadi sebab ayahnya berangkat haji. Bapak kita yang memberi rizki atau dia makan rizki seperti kita?" Mereka, anak-anak yang lain menjawab, "Dia sama seperti kita karena yang memberi rizki kan hanya Allah. Kalau begitu, yang makan rizki berangkat, tetapi yang memberi rizki tetap ada bersama kita." Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Dia adalah pengawal kepala negara khalifah yang datang untuk meminta air minum. Ketika khalifah minum, dia mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dia bertanya, "Dari mana kalian mendapatkan air?" Pengawal menjawab, "Dari rumah Hatim." Dia menceritakan kondisi ekonomi keluarga Hatim yang sedang ditinggalkannya berangkat haji. Maka khalifah mengajak rombongan untuk mengumpulkan uang sumbangan bagi keluarga Hatim sehingga terkumpul uang yang banyak. Ketika mendapatkan sumbangan itu, putri menangis. Sang ibu dan saudara-saudaranya berkata, "Kamu itu aneh. Ketika kami menangis, kamu ketawa. Ketika kami tertawa, kamu menangis." Putri menjawab, "Makhluk itu," yang dimaksud makhluk itu adalah khalifah, "tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada kita.
tetapi rasa ibanya telah membuat kita menjadi keluarga yang berkecukupan. Bagaimana dengan Allah yang Maha Agung, pemilik semua kerajaan di dunia dan di akhirat? Pasti Allah berkuasa dan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi kita. Ini anak Ustazah ya. Jadi yang dirasakan Hatim dan keluarganya, perantara digigit kalajengking ketua rombongan, atau perantara seorang prajurit yang meminta minum, itu hanya perantara. Semuanya itu atas kehendak Allah karena keagungan Allah itu sendiri. Bagi Allah itu sangatlah mudah. Al-Azim. Apa arti Al-Azim? Al-Azim adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Agung. Jika kita membuka mata dan merenungkan alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya, seperti langit, bumi, bintang-bintang, planet-planet, gunung-gunung, lautan dengan ombak-ombaknya, pasti kita semua akan mengakui keagungan dan kekuasaan Allah. Maha suci Allah yang Maha Agung, tidak ada perkara yang besar atau kecil yang terjadi di alam semesta ini kecuali terjadi atas izin Allah. Pengaruh Al-Azim dalam kehidupan seorang muslim. Seorang muslim yang menghayati keagungan Allah akan merasa aman, tenang, tentram dalam hidupnya. Karena Allah yang Maha Agung, yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada sumber kejahatan yang memiliki keagungan. Semuanya kecil dan tidak ada apa-apanya dibandingkan keagungan Allah. Allah yang Maha Agung memberi sesuatu dengan keagungan dan mengampuni segala bentuk dosa sebanding dengan keagungannya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan manusia, jika ia bertobat kepada Allah, ampunannya jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Bagaimana cara menanamkan penghayatan terhadap keagungan Allah? Penghayatan terhadap keagungan Allah sangat penting. Penghayatan itu akan membuat seseorang muslim taat kepada hukum-hukum Allah, beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar manusia selalu menanamkan penghayatan tentang keagungan Allah. Mencontoh sifat Al-Azim. Sudah tentu yang berhak disifati dengan sifat Al-Azim hanya Allah. Sedangkan manusia tidak memiliki keagungan seperti keagungan Allah. Meskipun begitu, manusia bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah jika melakukan 3 hal. Yang pertama, selalulah beriman kepada Allah. Hanya dengan iman, seorang manusia akan mendapatkan pengakuan di sisi Allah. Sebaliknya, orang-orang yang kufur meskipun di dunia dianggap mulia, di sisi Allah adalah orang yang hina. Terus belajar. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang yang terus belajar sehingga punya pengetahuan yang luas, ia kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Setelah itu diamalkan ilmu yang didapat. Yang ketiga adalah tentang rendah hati. Orang mulia harus rendah hati karena keagungan serta kebesaran hanya milik Allah. Sang harimau belajar menjadi rendah hati. Dalam hutan yang lebat hiduplah seekor harimau yang sangat sombong. Dia merasa yang paling kuat di antara hewan lainnya. Suatu hari, harimau ini hendak memakan mangsa hasil buruannya di bawah pohon yang teduh. Suatu hari, harimau ini hendak memakan mangsanya di bawah pohon yang sangat teduh.
Namun datanglah seekor gagak dan hinggap di pohon itu. Gagak ini sungguh licik dan terkenal sering menyebabkan pertengkaran antara hewan-hewan lainnya. Gagak ingin sekali memberi pelajaran pada si harimau yang sombong. Maka dia berkata kepada si harimau, Tuan Harimau, jangan marah ya. Tapi kau selama ini mengira dirimu yang paling kuat di hutan ini. Aku hanya ingin memberitahumu kau itu salah besar. Dalam hutan ini ada yang lebih kuat lagi daripadamu, yaitu manusia. Aku tahu karena aku sering pergi ke desa. si harimau menjadi kesal mendengar kata-kata si gagak. Si harimau tidak senang. Ada yang lebih kuat daripada dirinya. Dan bagian terburuknya, harimau sama sekali tidak pernah melihat manusia. Karena itu, si harimau berusaha keras mencari manusia. Harimau mulai bertanya kepada siapapun yang dia temui. Permisi, apa kau pernah melihat manusia? Katakan seperti apa manusia itu. Tapi tidak satupun dari mereka pernah melihat manusia. Suatu hari si harimau berjumpa gajah. Dan dia bertanya, Hei gajah, apa kau pernah melihat manusia? Gajah menjawab, Tentu saja aku pernah berhadapan dengan manusia. Dengarkan aku, janganlah kau mencari-cari manusia. Manusia itu sangatlah kuat. Harimau mentertawakan gajah dan pergi. Dalam perjalanannya, dia berjumpa dengan rubah. Harimau juga bertanya pada rubah, Rubah temanku, kau termasuk hewan paling cerdik di antara semua hewan. Dan kau sudah berkelana kemana-mana. Apa kau pernah melihat manusia? Seperti apa manusia itu? Si rubah tertawa dan berkata, Hei harimau, apa kau sudah gila? Jangan mencari-cari masalah. Manusia itu sangat kasar dan jauh lebih kuat daripadamu. Jika kau mencari manusia, kau akan membuat masalah bagi dirimu sendiri. Si harimau tidak percaya rubah dan tetap mencari manusia. Nah, kira-kira apa yang kemudian terjadi? Si harimau ternyata sungguh berjumpa dengan manusia. Manusia itu sedang duduk beristirahat di bawah pepohonan. Si harimau mendekat dan bertanya, Sobat, apa kabar? Kenapa kau duduk di sini? Si manusia sebenarnya takut saat melihat harimau. Tapi dia manusia yang sangat pintar. Dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia malah menghardik si harimau. Apa urusannya denganmu? Sana pergi, sana. Si harimau terkejut. Dia berpikir, hewan apa ini? Dia bahkan tidak menghormati aku. Tapi harimau sedang memikirkan manusia. Jadi dia berkata, Sobat, aku sedang mencari manusia. Aku hanya ingin melihat seperti apa manusia itu. Apa benar mereka lebih kuat dariku? Aku yakin mereka tidak pintar. Aku hanya ingin melihat rupanya satu kali saja. Manusia tidak takut lagi setelah mendengar kata-kata harimau. Dia pun mulai tertawa dan memberitahu, Jika kau ingin melihat manusia, kau harus melakukan apa yang kusuruh. Jika kau mengikatkan dirimu ke pohon ini, kau akan bisa berjumpa dengan manusia. Yang dikatakan manusia sangat menarik harimau. Dan tanpa pikir panjang, dia bersedia untuk mengikat dirinya. Dia berkata pada manusia, Bagaimana caranya aku mengikat diriku sendiri? Kau saja yang mengikatku. Si manusia pun setuju. Dan sambil tertawa, dia mengikat harimau itu ke pohon. Lalu dia mengambil kapaknya dan memotong salah satu telinga si harimau. Ia baru saja hendak memotong telinga satunya, tapi si harimau berteriak. Jangan potong telingaku lagi. Aku sekarang paham, kaulah yang disebut sebagai manusia. Kau bahkan lebih licik daripada yang kupikirkan. Aku tidak akan lagi mencari-cari manusia. Sungguh, jika aku bohong, kau bisa memotong telingaku lagi. Aku berjanji aku tidak akan mencarimu lagi. Aku mohon lepaskan aku. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengar kisah ini kan? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini? Ternyata kepandaian itu lebih penting daripada kekuatan.
Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Untuk anak-anak ustazah bisa dikerjakan latihannya yang ada di halaman 65-66, tapi cukup untuk latihan saja, tidak perlu dikumpulkan. Kurang lebihnya dari ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.